Hai semua, ketemu lagi dengan saya Agustina Monalisa Tangapo dalam channel Biology Homework. Video kali ini kita akan belajar tentang regulasi ekspresi gen, dan modul ini merupakan salah satu modul pembelajaran untuk mata kuliah biologi molekuler. Semoga bermanfaat ya, dan jangan lupa di subscribe. Selamat menonton. Modul pembelajaran tentang regulasi ekspresi gen akan saya bagi dalam 3 modul. Dan tujuan pembelajaran yang pertama adalah mahasiswa menguasai konsep regulasi ekspresi gen. Dan yang kedua, mahasiswa dapat menguasai kontrol ekspresi gen pada prokariot dan eukariot. Untuk mengawali modul ini, mari kita mempelajari apa yang dimaksud dengan ekspresi gen. Ekspresi gen merupakan rangkaian proses penggunaan informasi dari suatu gen untuk sintesis produk gen fungsional. Produk-produk tersebut dapat berupa protein, dapat juga berupa gen penyandi non-protein seperti transfer RNA atau tRNA atau gen RNA inti kecil lainnya. Pada modul-modul pembelajaran sebelumnya kita telah belajar bahwa proses ekspresi gen merupakan transformasi informasi genetik melalui transkripsi dan translasi untuk membentukkan protein atau enzim. Transkripsi adalah proses menghasilkan RNA untai tunggal yang identik dengan salah satu untai dari untai ganda DNA. Translasi adalah proses perubahan sekuen asam nukleat RNA ke dalam sekuen asam amino penyusun protein. Sehingga dapat disebutkan bahwa sintesis protein merupakan ekspresi gen. Nah, tahap-tahap ekspresi gen sudah kita pelajari sebelumnya. Dalam modul ini kita akan khusus untuk mempelajari bagaimana pengontrolan atau pengaturan atau regulasi ekspresi gen. Protein dan enzim sangat berperan dalam menjalankan metabolisme. Maka, ekspresi gen sebenarnya merupakan proses pengendalian metabolisme oleh gen. Nah, pada modul ini akan dijelaskan bagaimana ekspresi gen atau sintesis protein tersebut dapat diatur, bagaimana dihidupkan atau dimatikan, seperti layaknya aliran listrik yang di-on dan di-off-kan. Enzim merupakan katalisator yang berperan menjalankan proses reaksi metabolisme. Keberadaan enzim akan menentukan berjalannya proses metabolisme. Perhatikan pada gambar bagaimana proses metabolisme triptofan yang melibatkan enzim 1, enzim 2, dan enzim 3. Yang masing-masing enzim dikode oleh gen. Misalnya enzim 1 dikode oleh TRPE dan TRPD. Bila suatu produk metabolisme di dalam sel sudah mencapai kuantitas yang mencukupi, maka reaksi metabolisme tersebut harus dihentikan. Misalnya pada metabolisme triptofan, apabila jumlah triptofan sudah cukup, maka akan terjadi mekanisme feedback inhibition yang akan menghambat ekspresi gen khusus untuk enzim 1 misalnya. Proses pengaturan ini dilakukan dengan cara menghentikan produksi enzim melalui penghentian ekspresi gen penyandinya. Nah, mekanisme pengaturan ekspresi gen inilah yang disebut sebagai regulasi ekspresi gen. Jadi mekanisme ini berkaitan pada pengaturan kapan misalnya ekspresi gen di-on-kan atau di mana pada jaringan mana ekspresi gen ini akan on atau kapan dia akan off. Pada organisme multiseluler, regulasi ekspresi gen merupakan hal yang sangat esensial untuk spesialisasi sel. Misalnya berkaitan dengan proses diferensiasi sel pada eukariot multiseluler. Semua makhluk hidup termasuk manusia berasal dari satu sel, sehingga semua sel yang berasal dari sel awal ini akan mempunyai kandungan genetik yang sama. Misalnya, neuron dan sel liver ini memiliki genom yang sama.
Melalui proses diferensiasi dihasilkan berbagai jaringan dan organ yang mempunyai bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Dalam suatu organ disintesis suatu produk, sedangkan pada organ yang lain disintesis produk yang lain. Jadi, walaupun semua sel tersebut mempunyai kandungan genetik yang sama, ternyata terdapat gen-gen yang diekspresikan hanya pada organ tertentu. Pengaruh suatu gen juga dapat diamati secara visual, misalnya pada anggur dengan warna buah yang hijau dan warna ungu muda sampai dengan warna ungu tua. Semua perbedaan tersebut disebabkan oleh ekspresi gen yang berbeda. Pengaruh suatu gen juga dapat dibedakan dari tingkat aktivitas ekspresi. Misalnya, aktivitas ekspresi gen kerdil AOX pada padi menyebabkan perbedaan tinggi tanaman. Makin tinggi aktivitas ekspresi gen AOX ini menyebabkan tanaman padi makin kerdil. Pada setiap sel atau organisme yang memiliki banyak sekali gen, tetapi hanya sebagian gen yang perlu aktif setiap saat. Nah, bagaimana sebagian besar gen berada dalam keadaan tidak aktif, dan bagaimana suatu gen yang off dapat di-on-kan, atau bagaimana gen-gen ini dapat dikontrol seperti contoh-contoh tadi. Untuk menjawab pertanyaan ini menyangkut proses yang akan kita pelajari pada modul kali ini, yaitu pengaturan ekspresi gen. Sebelum kita lanjut belajar tentang regulasi ekspresi gen, mari kita pelajari dulu beberapa hal sebagai dasar dari ekspresi gen. Berdasarkan hasil yang dicapai dari proses ekspresi, terdapat 3 kelas gen. Gen kelas 1 yaitu gen-gen yang mengkode pembentukan rRNA atau ribosom rRNA, yaitu rRNA 5,8S, 18S, dan 28S. Ketiga molekul rRNA tersebut digunakan dalam pembentukan ribosom. Gen kelas 2 yaitu gen-gen yang mengkode sintesis semua molekul protein. Gen-gen tersebut terlebih dahulu akan disalin menjadi molekul mRNA. Selanjutnya mRNA akan ditranslasi menjadi rangkaian asam amino yang menyusun suatu protein. Selanjutnya gen kelas 3 yaitu gen-gen yang mengkode pembentukan molekul tRNA dan rRNA 5S. Molekul tRNA digunakan untuk membawa asam amino yang akan disambungkan menjadi molekul protein dalam proses translasi. Selanjutnya dalam modul regulasi ekspresi gen ini akan banyak membahas tentang regulasi ekspresi gen khusus gen kelas 2, yaitu gen yang mengkode suatu protein yang awalnya disalin terlebih dahulu menjadi molekul mRNA. Kemudian mRNA itu akan ditranslasi menjadi asam amino. Dalam mengendalikan proses metabolisme, maka kelompok gen kelas 2 dapat dibedakan menjadi 2 kelompok gen, yaitu constitutive expression dan specific expression. Constitutive expression merupakan gen yang berekspresi terus-menerus. Gen-gen ini diekspresikan terus-menerus pada sebagian besar organ karena dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti respirasi untuk mendapatkan energi. Kelompok gen konstitutif ini merupakan kelompok gen yang bertanggung jawab terhadap metabolisme dasar. Gen-gen ini disebut sebagai housekeeping genes yang meliputi sekitar 10% dari seluruh gen. Specific expression merupakan gen yang berekspresi khusus. Kelompok gen ini diekspresikan pada organ tertentu atau hanya pada tahap perkembangan tertentu atau pada kondisi lingkungan tertentu. Misalnya hanya pada tahap pembungaan atau pada tahap pematangan buah, atau ketika tanaman merespon stres air, atau ketika mendapat serangan penyakit, sehingga gen-gen ini disebut sebagai inducible genes. Kelompok gen ini meliputi 90% dari seluruh gen. Gen pada umumnya mengandung 2 bagian, yaitu bagian atau daerah yang mengkode coding region dan satu daerah atau bagian sebagai daerah pengatur atau regulatory region.
Regulatory region inilah yang berfungsi mengatur dan berfungsi sebagai switch on atau off-nya bagian coding dari suatu gene. Produk gen regulator ini ada dua macam, yaitu activator yang berperan dalam pengendalian secara positif dan represor yang berperan dalam pengendalian secara negatif. Selanjutnya terdapat sekuen promotor. Promotor adalah bagian atau sekuen yang berperan dalam mengendalikan proses transkripsi dan merupakan tempat awal pelekatan enzim RNA polimerase yang nantinya akan melakukan transkripsi pada bagian gen struktural. Pada sel prokariot, ada beberapa gen struktural yang diekspresikan secara bersama-sama dengan menggunakan satu promotor yang sama. Kelompok gen semacam ini disebut sebagai operon. Perhatikan contoh pada gambar yang menunjukkan operon LAC. Operon LAC ini terdiri dari sebuah promotor, operator, dan 3 gen struktural, yaitu gen LAC Z, gen LAC Y, dan gen LAC A. Promotor seperti disebutkan sebelumnya merupakan sekuen DNA khusus untuk terjadinya ikatan dengan RNA polimerase sehingga memungkinkan terjadinya transkripsi. Sedangkan operator merupakan sisi berikatan dengan protein represor. Operator ini terletak downstream, yaitu pada arah ketiga dari promotor. Dengan demikian, apabila represor berikatan dengan RNA polimerase, maka tidak bisa terjadi transkripsi. Selanjutnya untuk gen regulator, yaitu gen LAC-I yang mengkode suatu protein represor dan merupakan bagian dari sistem pengendalian operan laktosa. Detail tentang mekanisme pengendalian regulasi ekspresi gen pada prokariot akan dibahas pada modul berikutnya. Jadi perhatikan sekali lagi, dalam operon pada prokariot ini, gen-gen terdapat dalam kelompok bersama dan memiliki satu promotor dan ditranskripsikan bersama. Setiap operon dikendalikan oleh satu sekuen pengatur tunggal dalam DNA. Sifat ekspresi gen mRNA pada sel prokariot adalah polisistronik. Hal ini berarti dalam satu transkrip terkandung lebih dari satu rangkaian kodon polipeptida yang berbeda. Jadi ingat sekali lagi bahwa enzim-enzim dalam suatu jalur metabolik tertentu pada prokariot dikelompokkan secara bersama dalam sistem operon dan sifat ekspresinya bersifat polisistronik dan dikontrol oleh satu single regulatory region. Sebaliknya, di dalam organisme eukariot, sistem organisasi operon itu tidak ada karena setiap gen diatur oleh promotor tersendiri. Sifat ekspresi gen mRNA pada sel eukariot adalah monosistronik. Artinya, dalam satu transkrip yang dihasilkan hanya mengkode satu macam produk ekspresi gen. Jadi, satu mRNA membawa satu macam rangkaian kodon untuk satu macam polipeptida. Jadi, ingat ya, bahwa pada prokariot terdapat sistem operon di mana gen-gen terdapat dalam kelompok bersama dan memiliki satu promotor dan ditranskripsikan bersama. Setiap operon dikendalikan oleh satu sekuen pengatur tunggal dalam DNA. Sedangkan pada eukariot tidak ada sistem operon. Setiap gen diatur oleh promotornya sendiri. Silakan perhatikan tabel perbedaan ekspresi gen pada prokariot dan eukariot. Jadi, regulasi ekspresi gen pada sel prokariot dapat berlangsung melalui mekanisme sistem operon dan melalui negative feedback. Sedangkan pada sel eukariot dapat diatur pada berbagai tahap dan dapat melalui non-coding RNA. Bagaimana detail mekanisme regulasi ekspresi gen pada sel prokariot dan sel eukariot? Silahkan ikuti modul selanjutnya. Demikianlah kita telah mengikuti modul pembelajaran tentang konsep regulasi ekspresi gen. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.